Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan soal TKA dari buku Wangsit TKA untuk tingkat SMP. Kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya sudah sampai di nomor 26. Maka kita akan lanjutkan di nomor 27. Diketahui persamaan X kuadrat ditambah 8X dikurang 9 sama dengan 0 memiliki akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang memiliki akar X1 tambah 5 dan X2 tambah 5 adalah di sini masih materi tentang persamaan kuadrat dengan sub pembahasan yaitu menyusun persamaan kuadrat baru ya. Kita ingat kembali bahwasanya untuk persamaan kuadrat baru ya yang akarnya A dan B ya, persamaan kuadrat baru yang akarnya A dan B itu dapat kita selesaikan dengan langkah berikut, yaitu X kuadrat min A tambah B, kemudian ini variabelnya X ditambah A dikali B sama dengan 0. Oke. Langkah pertama kita cari terlebih dahulu akar X1 dan X2-nya dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu X kuadrat 8X min 9 sama dengan 0. Oke teman-teman, kalau dapat soal yang kayak gini pakai cara faktor aja ya, pakai cara faktor. Nah, kita faktorkan ini X. Nah nanti ini ya di sini kan M, ini N gitu kan. Nah M ini apabila A kali C, M tambah N itu hasilnya harus B. Nah sekarang kita lihat A nya 1, C nya min 9. Maka berapa yang dikali hasilnya min 9? Dari mana ini? A kali C, A nya 1, C nya 9. Jadi 1 kali min 9 ya min 9. Terus bilangan berapa? Dan kalau ditambah itu hasilnya harus B. B itu 8. Ya. Maka kita dapatkan di sini angka 9 sama min 1 ya teman-teman ya. 9 sama min 1. 9 kali min 1 min 9, 9 tambah min 1 8. Jadi faktornya adalah X plus 9 X min 1 sama dengan 0. Oke, kita cari untuk X1 nya atau akar X1 nya X plus 9 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min 9 plus pindah ruas jadi min 9. X min 1 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 1. Oke, ini akar-akarnya teman-teman kita sudah dapatkan. Nah lalu ketika sudah mendapatkan akarnya ya, maka kita misalkan dalam bentuk A dan B. Misal akar-akar persamaan kuadrat baru ya adalah A dan B ya. Maka
akan kita dapatkan seperti ini teman-teman. A kita ambil dari soal ya, X1 tambah 5, X2 tambah 5. Misalkan A nya adalah X1 tambah 5, B nya X2 tambah 5. Oke teman-teman, X1 nya di sini min 9 ya. Jadi untuk akar yang A adalah min 9 tambah 5 sama dengan min 4. Yang B nya 1 tambah 5 sama dengan 6. Oke, sekarang kita sudah memiliki nilai A yaitu min 4 dan B adalah 6. Maka kita masukkan ke dalam ini teman-teman ya. Kita masukkan nilai A dan B ini ke dalam persamaan ini. Ya. Kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat min A tambah B ditambah A kali B sama dengan 0. Ini ada variabelnya X. Maka X kuadrat min A nya min 4 ditambah 6 variabelnya X, kemudian ini A kali B berarti min 4 dikali 6 sama dengan 0. Oke, X kuadrat min 4 tambah 6 jadi 2, maka jadi min 2X. Min 4 kali 6 sama dengan min 24 sama dengan 0. Maka ini hasilnya teman-teman, X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang okay. Next. Oke, teman-teman kita lanjutkan ke nomor 28. Perhatikan sketsa grafik fungsi kuadrat dan pernyataan berikut. Nomor 1, persamaan fungsi kuadrat tersebut Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nomor 2, koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah min 5,0. Persamaan ketiga, persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah X sama dengan 2. Yang keempat, nilai optimum fungsi kuadrat tersebut adalah min 7. Oke, kita ingat kembali teman-teman. Untuk sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Nah, untuk nilai optimum itu sebenarnya dapat dua cara ya teman-teman. Untuk nilai optimum itu sebenarnya ada dua cara. Nilai optimum YP biasanya ya teman-teman ya. Itu bisa kita gunakan dengan diskriminan per min 4A, atau kita bisa gunakan cara mensubstitusikan nilai XP ini ke dalam persamaan fungsi kuadratnya ya. Nanti jadi A XP pangkat 2 plus BXP plus C. Nah, fungsi kuadrat kan rumus umum, bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Nah, yang variabel X ini kita ganti dengan nilai XP nanti ya. Kita ganti dengan nilai sumbu simetrinya. Itu ada dua cara. Oke, kita selesaikan teman-teman yang pernyataan pertama apakah benar atau salah. Persamaan fungsi kuadrat tersebut Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ini ada dua cara teman-teman.
karena di grafik ini kita ketahui bahwasanya ini titik koordinatnya adalah 5,0, yang ini min 1,0, sementara yang ini adalah 0, min 5 ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan cara Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2 ya, apabila belum diketahui ininya nih ya, apabila belum diketahui persamaan fungsi kuadratnya ya, apabila hanya diketahui dua titik yang berpotong di sumbu X dan satu titik sembarang lainnya, gunakan rumus ini. Nah, nanti cari dulu A-nya sudah dapat, substitusikan lagi ke persamaan ini, maka akan dapat persamaan fungsi kuadratnya. Namun di soal ini sudah diketahui nih, sudah diketahui persamaan fungsi kuadratnya. Jadi kita hanya tinggal membuktikan apakah persamaan fungsi kuadrat tersebut memang benar. Ya, caranya adalah kita substitusikan dari masing-masing titik koordinat yang ada. Ya, kita kan punya 3 titik koordinat nih. 5,0, min 1,0, dan 0, min 5. Ini semuanya coba kita substitusikan apakah hasilnya nanti benar gitu. Ya. Ini variabel ini titiknya 5,0, maka 5,0, maka ini nilai X-nya 5, Y-nya 0 gitu. Kita substitusiin teman-teman ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke. Nah, kita substitusiinnya nilai X aja ya. Nilai X-nya. X-nya berapa di sini? X-nya 5, berarti 5 pangkat 2 min 4 kali 5 dikurang 5. Oke. Jadi 25 dikurang 20 dikurang 5. Jawabannya 0. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ketika kita memasukkan X-nya nilainya 5, ternyata Y-nya 0. Y-nya 0. Oke, ini benar ya, teman-teman, untuk titik yang 5,0. Sekarang kita masukkan lagi, teman-teman, titik yang kedua, yaitu min 1,0 ya. Min 1,0. Saya hapus. Min 1,0, maka X-nya ini min 1, Y-nya 0. Kita substitusikan juga ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka Y sama dengan, ganti X ini dengan min 1, jadi min 1 pangkat 2 min 4 kali min 1 dikurang 5. Min 1 pangkat 2, 1. Min 4 kali min 1, 4. Dikurang 5. Berarti Y-nya juga sama dengan 0. Ya, benar ya teman-teman ya. Ketika kita masukkan nilai X-nya min 1, nilai Y-nya min 0. Nah, ini benar. Yang terakhir teman-teman, kita perlu membuktikan titik koordinat yang 0, min 5. 0, min 5. Min 5.
Ini X-nya 0, Y-nya min 5. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y sama dengan, ganti dengan 0, 0 kuadrat min 4 kali 0 kurang 5. 0 makan 2, 0. Min 4 kali 0, 0. Jawabannya min 5. Ya, ini juga benar teman-teman. Jadi ketiga titik koordinat itu ketika kita masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadratnya nilainya sama semua. Nah, maka pernyataan nomor 1 ini bernilai benar. Pernyataan nomor 2. Koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah min 5,0. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah sumbu Y. Nah, koordinat titik potongnya yang dimaksud adalah ini. Ya, ini nih, ini yang dimaksud. Nah, ini titiknya adalah 0, min 5, bukan min 5,0. Maka pernyataan ini adalah salah. Harusnya 0,5. Oke, itu ya teman-teman ya. Pernyataan nomor 3. Persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah 2. Oke, sekarang kita cari untuk sumbu simetrinya XP min B per 2A. Ya. Nah, tadi kan persamaannya adalah X kuadrat min 4X min 5. Nah, ini nilai A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Nah, kita masukkan nilai B-nya min 4, berarti min 4 gitu, kurang 2 kali A. A-nya 1, berarti 2 kali 1. Maka jawabannya 4 bagi 2, hasilnya 2. Oke, ini benar ya teman-teman. Pernyataan nomor 3 ini bernilai benar. Nah, untuk nilai optimum kita tadi ada 2 cara, yaitu gunakan diskriminan per min 4A. Ya, gunakan diskriminan min 4A. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Atau kita substitusikan nilai XP. Substitusikan nilai XP. Kemana? Ke fungsi kuadratnya. Y X kuadrat min 4X min 5. Nah, ini nanti akan kita dapatkan jadi XP kuadrat min 4XP min 5. Maka nilai YP atau nilai optimum itu adalah XP-nya 2, maka 2 kuadrat min 4 kali 2 min 5. Ini 4, ini min 8, ini min 5. Jadi jawabannya adalah min 9. Ya, teman-teman ya. Jawabannya min 9. Nah, pernyataan nomor 4 ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3 yang A. Oke, next, teman-teman. Perhatikan gambar berikut untuk masih sama, ini fungsi kuadrat juga. T 120T min 5T kuadrat. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan ketinggian peluru setelah T detik, dinyatakan H meter dengan rumus seperti pada gambar. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah, tinggi maksimum berarti kita bisa gunakan nilai optimum ya. Tinggi maksimum itu ya kan, jadi peluru naik ke atas nih, kembali lagi ke bawah itu sampai berapa meter. Nah, ini yang dicari adalah tinggi maksimumnya. Yang dicari adalah tinggi maksimumnya atau nilai optimumnya. Nah,
kita bisa gunakan diskriminan min A ya, atau substitusi nilai XP ke persamaan atau fungsi kuadratnya. Ya. Oke, saya coba gunakan cara yang dua ini, yaitu nilai XP-nya kita substitusikan ke ini, ke persamaannya. Ya. Nah, maka kita cari dulu XP-nya. Ya. Dengan HT sama dengan 120T min 5T kuadrat. Dari soal tersebut, maka kita dapat tentukan A-nya adalah min 5 ya. Ini. Kemudian B-nya 120, C-nya 0. Ya, C-nya nggak ada di sini. Nah, kita cari dulu untuk XP-nya, XP min B per 2A. Ini min 120 per 2 dikali min 5. Jadi min 120 dibagi min 10. Jadi jawabannya 12. Oke. Untuk XP-nya 12, maka nilai XP ini kita substitusikan ke persamaan ini, teman-teman. Ya. HT sama dengan 120T min 5 dikali 5T 42. Kita substitusikan XP-nya jadi H 12. 12 dapat dari mana? 12 dapat dari sini. Ya, jadi 120 kali 12 min 5 12 pangkat 2. Oke, ini 120 kali 12 jadi 1440. 5 dikali 144 ya. Maka 1440 dikurang 720. Oke, jadi jawabannya 720 meter. Oke, jawabannya yang D. Oke. Next. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Besar sudut P adalah 140. Besar sudut Q adalah 75. Besar sudut R adalah 135. Besar sudut S adalah 60, sorry. Pernyataan yang benar adalah, oke, sekarang kita cari tahu dulu untuk sudut P ya. Sudut P itu berarti ini nih teman-teman, kita manfaatkan ketiga sudut ini gitu ya, yang saling berpelurus. Jadi bisa kita gambarkan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudut P, ini 30 derajat. Nah, yang ininya sudut S. Nah, kemudian teman-teman, kita bisa menentukan sudut S. Sudut S dari mana? Dari sini nih. Nih. Ya. Ini bisa kita tentukan dari ini, kita manfaatkan. Nah, sudut S ini dia kan sehadap ya, sehadap dengan sudut ini nih. Kita tulislah lambda misalnya. Ya. Sudut S ini sehadap dengan ini. Maka nilai sudut sehadap kan sama ya. Sama, berarti ini bisa kita juga gunakan S. Gitu. Nah, sudut S di sini dengan 45 ini kan dalam berseberangan. Ya.
Nah, nilai sudut yang dalam berseberangan itu nilainya sama. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya sudut S juga itu nilainya 45 gitu. Sudut S nilainya 45. Nah, untuk mencari sudut P karena berpelurus, jumlahnya semuanya harus 180. Berarti 180 itu dikurang 30 dikurang 45. Jadi jawabannya 105 ya, 100. Maka sudut P harusnya jawabannya 105 bukan 150. Pernyataannya salah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kita cari sudut yang Q sekarang. Ya, sudut Q. Sudut Q adalah 75. Oke, kita tarik lagi garis yang sejajar, teman-teman. Gini. Ya. Nah, maka sudut ini akan sama dengan sudut ini, teman-teman. Terus sudut yang ini itu sama dengan sudut ini. Nah, maka sudut Q itu adalah 45 ditambah 30. Jadi jawabannya 75. Pernyataannya benar. Sekarang sudut R ya. Sudut R adalah 135. Ini sudut R juga sama berpelurus, teman-teman. Di sini 45. Maka ini sehadap, ini juga 45. Maka sudut R 180 dikurang 45. Jawabannya adalah 135. Oke, benar. Benar. Salah. Pernyataan nomor 4. Besar sudut S adalah 60. Ya, yang tadi yang udah kita cari, besar sudut S adalah 60. Salah ya. Ini harusnya 45. Dia sama dengan sudut ini. Ya. Ini nih dia nih. Tuh. Ini dengan ini sehadap. Kemudian ini dengan ini dalam berseberangan. Ya, jadi nilainya sama. Harusnya sudut S itu adalah 45, bukan 60. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti akan saya lanjutkan video pembahasannya mulai dari nomor 31 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.